Baik, pada pertemuan ini kita akan berbicara tentang sequence network. Oke, sebelumnya kita membahas perubahan dari phase komponen menjadi symmetrical komponen. Kita di sini ada V fasa, I fasa misalnya ya, VA, IA. Di sini kita ada V0, I0, V1, I1, V2, I2. Nah, sequence network itu kita gunakan untuk menganalisis symmetrical komponen. Jadi kita akan mencari hubungan antara V0 dan I0, antara V1 dan I1, dan V2, I2. Maka kita akan punya 3 rangkaian yang berbeda yang merepresentasikan untuk setiap sequence komponen. Yang pertama itu zero sequence, hubungannya adalah V0 sama dengan min I0 Z0, ya. V0 min I0 Z0, I0 itu ke sini, jadi kalau dia ke arah atas maka akan menjadi min I0. Z0 itu adalah impedance, ya. Jadi kalau titik faultnya di sini, di kiri dan di kanannya, ya, left dan right-nya ada impedance, maka kita harus mencari rangkaian ekivalen impedance-nya. Jadi dalam hal ini kita bisa lakukan operasi paralel sehingga kita bisa mendapatkan Z0-nya, Z totalnya. Kalau misalnya gangguannya di titik sini, maka tidak akan ada impedance di sebelah kanan, maka ini akan kita seri sebagai Z0 total. Untuk positive sequence, hubungannya adalah V1 sama dengan V minus I1 Z1. V di sini adalah tegangan free fault, ya, tegangan pre-fault. Oleh karena itu, rangkaian sequence network-nya kita punya sumber tegangan di sini, ya, berbeda dengan zero sequence kita tidak punya sumber tegangan, maka di positive sequence kita punya sumber tegangan V, sehingga V akan sama dengan V1, ya, V1 di sini akan sama dengan V dikurang I1 Z1, yang mana Z1 ini adalah ekivalen impedance. Perlu dicatat, titik faultnya juga sama di sini. Kemudian untuk negative sequence, dia akan sama dengan zero sequence, bentuknya V2 sama dengan min I2 Z2, ya, dan dia juga tidak ada yang namanya sumber tegangan. Satu hal yang penting di sini adalah nilai impedance untuk positive sequence itu adalah impedance yang selama ini kita kenal. Begitu juga untuk negative sequence. Jadi impedance untuk positive sequence dan negative sequence itu sama, namun berbeda untuk impedance yang zero sequence. Dia mempunyai nilai impedance yang lain. Oke, selanjutnya kita akan melakukan analisis untuk setiap tipe fault yang ada di power system. Yang pertama yaitu three phase fault, bentuknya seperti ini, ya. Dan ini adalah persamaan simetris untuk tegangan, persamaan simetris untuk arus, dan di sini adalah hubungan antara tegangan dan arus pada komponen simetris, ya. Yang ini 1, 2, 3. Oke, kita punya ini. Jadi kita punya 3 set persamaan di sini. Untuk melakukan analisis pada fault, ketika three phase fault, contohnya kita harus tahu kondisi yang terjadi ketika terjadinya three phase fault. Kondisi yang pertama yaitu VA sama dengan VB sama dengan VC. Karena apa? Karena semua tegangan itu terhubung pada satu titik, maka VA akan sama dengan VB akan sama dengan VC. Bagaimana dengan arus? Kita tahu semua arus yang menuju atau yang keluar dari satu titik, resultannya akan sama dengan 0, ya. Resultan arus akan sama dengan 0. Makanya kita bisa dapat IA tambah IB tambah IC akan sama dengan 0. Lalu dengan adanya kondisi ini, kita akan substitusikan atau kita kombinasikan dengan 3 set persamaan komponen simetris, ya. Ini 3 set persamaan komponen simetris, ya, perlu diingat. Kita akan kombinasikan, maka akan kita hasilkan V0 akan sama dengan VA, V1 dan V2 akan sama dengan 0, I0-nya akan sama dengan 0, V1 sama dengan 0, maka kita peroleh I1-nya sekian, V per Z1, V2 sama dengan 0, maka kita akan dapat V2-nya akan sama dengan 0. Jadi tujuan kita pada analisis ini adalah dengan kondisi yang kita ketahui, ya,
Dan dengan persamaan komponen simetris yang kita ketahui, kita harus bisa mencari persamaan untuk V0, V1, V2, I0, I1, dan I2. Contohnya seperti ini. Kita tahu I0 ya, I0 itu adalah sepertiga IA ditambah IB ditambah IC. Ya, persamaan ini. Namun kita juga tahu IA ditambah IB ditambah IC itu adalah sama dengan 0. Maka hasilnya adalah I0 itu akan sama dengan 0. Begitu juga dengan kuantiti yang lain, V0, V1, V2, dan I1, I2. Jadi 6 persamaan 6 kuantiti tadi, yaitu V0, I0, V1, I1, V2, I2, nilainya bisa kita cari dengan mengkombinasikan kondisi dan persamaan komponen simetris. Sehingga kita peroleh, ya, karena yang lainnya komponennya adalah 0, ya, I1 sama dengan V per Z1, I1 V per Z1. Jadi bentuk dari sequence networknya adalah seperti ini. Tidak ada I2, ya, tidak ada I0, tidak ada juga, karena semuanya nilainya 0. Begitu juga dengan V1 dan V2 nilainya 0. Oke, selanjutnya contohnya adalah single phase to ground fault. Kondisinya seperti ini, satu fasa, misalnya fasa A terhubung ke tanah, dan ini juga persamaan komponen simetris, maka kita bisa lihat kondisinya. Ketika fasa A terhubung ke tanah, maka VA itu akan sama dengan 0. Dan IB sama dengan IC akan sama dengan 0. Ya. IB dan IC akan sama dengan 0. Tidak ada arus yang mengalir pada fasa B dan fasa C. Dengan kondisi yang kita ketahui, maka kita bisa juga substitusikan dengan persamaan komponen simetris. Kita akan peroleh I0 sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan sepertiga IA. Kemudian resultan tegangan itu akan sama dengan 0. Nah ini kalau kita turunkan, maka kita akan peroleh I0 sama dengan V per Z0 tambah Z1 tambah Z2. Ya, sebagai contoh yang ini, ya, kita tahu V0 tambah V1 tambah V2, artinya V0 tambah V1 tambah V2, ya, ini kita bisa jumlahkan. Namun kita tahu nilai VA-nya adalah 0, ya, nilai VA adalah 0, berarti ini hapus, hilang. Dan VB ditambah AVB ditambah A kuadrat VB, ini nilainya akan sama dengan 0, karena dia simetris, resultannya 0. VC ditambah A kuadrat VC ditambah AVC ini juga 0, sehingga V0 ditambah V1 ditambah V2 nilainya akan sama dengan 0. Untuk rangkaiannya seperti apa? Kita tahu I0 itu nilainya sama dengan I1 akan sama dengan I2, ya, persamaan ini, ya. Kemudian sama dengan V per Z0 tambah Z1 tambah Z2. Z0 ditambah Z1 ditambah Z2 ini adalah representasi dari rangkaian seri. Jadi Z0 ditambah Z1 ditambah Z2 ini seri, ya. Kemudian nilai nilai I0 itu akan sama dengan V dibagi impedans ekivalennya. Jadi impedans totalnya berapa? Yaitu Z0 tambah Z1 tambah Z2. Nilai I0 itu akan sama dengan I1 dengan I2. Nilai V0-nya berapa? Yaitu I0 dikali Z0. V1-nya berapa? I0 dikali Z1, ya. V1 di sini. V2 di sini. Jadi kalau ini semuanya dijumlahkan, maka resultannya akan sama dengan 0. Baik, kita lanjut ke phase to phase fault atau two phase fault, ya, phase to phase fault. Kondisinya seperti ini, dua fasa, misalnya fasa B dan fasa C terhubung satu sama lain. Kita masih punya symmetrical komponen, ya, persamaannya. Kondisinya adalah VB akan sama dengan VC, ya, karena dia terhubung satu sama lain. IB akan sama dengan minus IC, ya. IB ke sini, IC ke sini, maka IB akan sama dengan minus IC karena arahnya berubah, ya, arahnya berubah. IA akan sama dengan 0. IA akan sama dengan 0 karena tidak akan ada arus yang mengalir di fasa A. Hasil analisis kita, kalau kita gabungkan ini, ya, kita kombinasikan, maka kita akan dapat I0 sama dengan 0, V0 sama dengan 0, I1 akan sama dengan min I2, dan V1 akan sama dengan V2. Jadi kita dapat 6 kuantiti,
I0 V0, I1 V1, dan I2 V2. Sehingga kalau kita turunkan, kita akan mendapatkan I1 akan sama dengan V dibagi Z1 ditambah Z2. Ya, sebagai contoh, I0 ini sama dengan 0. Ya, kita tahu I0 itu adalah rumusnya ini. IA nilainya ini adalah 0. Ya, ini 0. IB adalah IB, dan IC itu adalah minus IB. Ya, ini akan sama dengan minus IB. Jadi IB minus IB, nilai ini akan sama dengan 0. Sehingga I0-nya jadi 0. Ya. Jadi kuantiti yang lain bisa diturunkan dengan mencari hubungan antara kedua set himpunan persamaan ini. Di sini kita perhatikan, kita punya I1 sama dengan V Z1 per Z1 dan per Z2, dan ini juga merupakan rangkaian seri ya. Seri. Jadi kita seri Z1 dan Z2, maka kita akan dapat nilai I1 ya. V per Z1 Z2, dan nilai I2 karena arahnya ke sana itu akan sama dengan minus dari I1 ya. Mereka akan berkebalikan arahnya. Oke. I0-nya tidak ada I0 ya. I0-nya 0. V0-nya juga tidak ada V0. V1 yaitu I1 dikali Z1. V2 adalah I2 dikali Z2. Kemudian yang terakhir yaitu dua fasa to ground, face to ground fault ya. Kondisinya seperti ini. Face to face, kemudian to ground ya. Ini persamaan komponen simetris. Kondisinya apa? VB akan sama dengan VC dan nilainya adalah 0 karena dia terhubung ke ground. Kalau face to face saja, maka VB akan sama dengan VC, tapi kalau dia to ground, maka nilai ini akan sama dengan 0. Nilai IA kita tahu tidak akan ada arus yang mengalir ke fasa A. Kalau kita lakukan analisis antara kondisi terhadap persamaan simetrikal komponen, ya, kita akan dapatkan seperti ini. V0 sama dengan V1 sama dengan V2, dan resultan arus itu sama dengan 0, ya, I0 tambah I1 tambah I2 sama dengan 0. Lalu kalau kita turunkan, ya, kita akan dapatkan hasilnya seperti ini. I1 sama dengan V dikali Z0 per Z2 dibagi Z0 Z1 ditambah Z0 Z2 ditambah Z1 Z2. Kalau kalian memahami rangkaian listrik ya, rangkaian listrik, electric circuit, maka kalian akan paham bahwa ini adalah paralel plus seri. Ya. Maka jadi bentuknya itu adalah seperti ini. Ya, jadi V dia paralel, Z0 dan Z2 di paralel, ya, Z0 ditambah Z2 di paralel, kemudian akan ditambahkan dengan Z1. Jadi Z0 di paralel dengan Z2, kemudian ditambahkan Z1. Ini adalah Z totalnya. Ya, kalau kalian turunkan rumusnya, dia akan menjadi seperti ini. Z1 paralel, maka kita akan dapat I1-nya ya, yang ke sana, karena V-nya di sini. I1-nya adalah V dibagi total impedance. Baik, yang perlu kita catat di sini adalah ketika melakukan analisis short circuit dengan menggunakan symmetrical component, kalau dia merupakan balance atau symmetric short circuit, contohnya 3 fasa, maka hanya akan ada positif sequence, ya, baik tegangan atau arus. Tidak akan ada yang namanya zero sequence dan negative sequence. Kalau dia unbalance atau asymmetric short circuit, tanpa adanya ground connection, contohnya adalah face to face fault, maka akan hanya ada positif dan negatif. Kalau misalnya ada ground connection, satu face to fault atau face to ground fault, maka akan ada zero sequence, baik itu tegangan maupun arus. Baik, kita akan sambung ke video berikutnya.